Hore, jumpa lagi bersama saya Kopral Joni. Haha, anjay. Oke pemirsa, kali ini saya akan menceritakan film yang sangat apik, yang sangat bagus. Cuman ya, apakah saya bisa membacakan naskah dengan baik dan benar? Di awal film kita kedatangan dua orang ya. Ini adalah dua orang polisi, yang satu bernama Sidul ya. Mereka melakukan penyelamatan kepada seorang sandera wanita. Pada waktu sedang mencari musuh, tiba-tiba musuh datang dari atas melompat. Pertarungan pun terjadi antara Sidul dan penjahat yang menggunakan topeng. Kemudian ternyata penjahat itu tidak cuma satu. Ada beberapa orang yang membantu mereka. Ketika Sidul mau ditusuk, untung saja Sidul sudah menyiapkan pistol yang berada di samping kepalanya. Dan dor! Dia berhasil menembak penjahatnya, guys. Dan ini adalah pasangannya Sidul, namanya Sarah. Mereka sedang melakukan perjalanan touring berlibur, guys. Karena habis melakukan pekerjaan yang sangat berat, Sidul ini mengambil cuti. Mereka melakukan touring berlibur di sebuah hutan. Ketika mereka sedang asik mengobrol, tiba-tiba ada mobil dari belakang yang membunyikan klakson dengan sangat keras dan sangat mengganggu, guys. Dan ketika menyalipnya, ada seorang preman tua nakal yang menggoda si Sarah, istrinya Sidul. Preman itu merayunya, memujinya, dan mau mengajak nikah terang-terangan di hadapan Sidul. Tetapi si Sarah menanggapinya dengan santai, dingin, dan tidak begitu mengambil pusing, serta mengejek si preman nakal tersebut. Hingga pada pertigaan, si preman itu mengambil jalur ke kiri dan Sidul pun bersama Sarah melanjutkan perjalanan lurus ke depan. Tibalah mereka pada sebuah restoran kecil, langganan mereka, guys. Mereka pun turun untuk beristirahat. Mereka disapa oleh orang yang berkulit hitam yang kelihatannya sudah akrab dengan mereka. Mereka pun dipersilahkan duduk, sedangkan Sidul meminta izin untuk pergi ke kamar kecil. Oke guys, setelah si Sarah mendapatkan kursi makannya dan Sidul mendapati kamar mandinya, tiba-tiba ada beberapa orang yang masuk ke dalam restoran tersebut, dan yang tak lain dan tak bukan adalah preman yang pernah menglakson dan mengganggu Sarah tersebut. Dan lanjut, tidak sampai di situ, preman itu masih mengganggu Sarah di restoran tersebut dengan terang-terangan. Bahkan salah satu preman tersebut menodong-nodongkan sosisnya untuk dimasukkan ke mulutnya si Sarah. Anjay, bikin pengen aja itu. Saat mereka sedang bertikai, Sidul pun datang dan bertanya, ada masalah apa ini, coy? Dan si preman tua nakal ini sepertinya tidak takut dengan Sidul dan akan mengajak berkelahi dengan Sidul. Ketika situasi semakin memanas, tiba-tiba ada seorang perempuan yang melerai mereka dan memperingatkan, memarahi si bocah tua nakal. Namanya Mama. Mama meminta maaf atas kelakuan bocah tua nakal tersebut dan menawarkan apa yang akan menjadi makanan mereka yang kemudian nanti akan dibayarkan oleh si bocah tua nakal. Si Mama pun menanyakan maksud dan tujuan mereka pergi ke tempat kecil tersebut dekat hutan.
Si bocah tua nakal sebetulnya enggan untuk membayar makanan mereka, tapi nampaknya mereka takut dengan si mama tersebut. Kemudian ketika mereka sampai di hutan dan camping, mereka didatangi seorang perempuan yang bernama Muna. Muna ini adalah salah satu petugas kepolisian yang menguasai wilayah tersebut. Muna memperingati kalau habis camping mereka harus mematikan api supaya tidak membakar hutan. Tibalah Sarah dan Sidul berjalan-jalan untuk menikmati pemandangan alam tersebut. Mereka pun mengambil jalur ke Gili. Karena tiba-tiba hujan, mereka kebetulan menemukan sebuah rumah tua di dekat hutan, guys. Terpaksa mereka pun berteduh di situ. Mereka sudah mencoba untuk permisi, tetapi rumah tersebut tidak ada penghuninya. Dan Sidul pun masuk ke dalam tersebut dan malah bercocok tanam di rumah tua tersebut, guys. Sin pun berpindah. Di tempat dekat desa tersebut ada sebuah gereja yang kebetulan dihadiri oleh si mamah tadi dan bocah tua nakal bersama kawan-kawannya, guys. Rupa-rupanya walaupun mereka itu bocah tua nakal, mereka masih aktif pergi ke gereja. Dan si mama ini terkenal paling dermawan. Ketika kotak infaknya muter-muter, si mama ini memberikan uang paling banyak. Dan ketika khotbah sudah selesai, guys, si mamah pun pergi ke depan dan di sana dia melihat Bambang sedang menggoda seorang gadis. Serta merta si mamah pun memarahi si Bambang. Entah kenapa si Bambang ini sangat takut dan patuh kepada mama. Dia disuruh pulang dan dia pun langsung pulang seketika itu juga. Sin pun berpindah lagi kepada Sidul dan si Sarah yang sudah selesai bercocok tanam, guys. Ketika itu Sarah menemukan ada yang janggal pada lemari dan tata letak ruang tersebut. Dia berusaha menggeser lemari tersebut dan menemukan ada seperti pintu rahasia yang terletak di belakang lemari tersebut. Sidul berusaha untuk melarang si Sarah, tetapi si Sarah ini adalah tipe perempuan yang sangat penasaran dengan sesuatu. Akhirnya si Sarah pun membuka ruangan tersebut dan ternyata di dalam ruangan tersebut terdapat banyak senjata berat yang terlarang, guys. Sidul pun akan pergi, tapi tiba-tiba dia sudah dihajar oleh bocah tua nakal yang pernah ditemuinya di restoran dan pernah menggoda saya. Dan ketika Sidul bangun dan Sarah bangun dari pingsannya, mereka sudah diikat tangannya dan mulutnya disekap. Bocah tua nakal itu bertanya, "Kamu utusan siapa? Dan maksud tujuan kamu apa?" Tetapi karena Sidul merasa tidak tahu apa-apa, dia pun menjawab seadanya bahwa mereka itu cuma liburan, guys. Tiba-tiba temannya itu menggeledah tasnya Sidul dan mendapati identitas Sidul. Dan mereka tahu bahwa Sidul itu adalah polisi. Tiba-tiba saja bocah tua nakal menembak Sidul, juga menembak Sarah saat itu tanpa basa-basi dan tanpa bacot, guys. Kemudian bocah tua nakal dan para kawan-kawannya membuang mayat Sidul dan Sarah ke sebuah selokan. Mereka ditinggalkan tanpa dikubur. Sin pun berpindah. Dilihat dalam video tersebut, si Sarah ini ternyata adalah tentara wanita atau ranger atau prajurit TNI pertama pada waktu itu, guys. Dia itu pernah berlatih dengan sangat berat. Kemudian bayangan itu membuat
si Sarah bangun dari pingsannya. Dan ternyata si Sarah ini tidak mati, guys. Dia tertembak di lengannya namun dia tidak meninggal. Dengan mudah dia bisa melepaskan ikatannya karena dia pernah berlatih menjadi prajurit ranger. Dia menangis dengan sangat kalap mendapati suaminya yang meninggal, guys. Dengan sangat terpaksa, Sarah mengubur suaminya dengan daun-daun yang ada di sekitar tersebut. Dengan semangat yang membara dan semarah-marahnya, dia mengambil kapak yang pernah ada di dekat kemahnya, guys. Scene pun berpindah di tempatnya bocah tua nakal yang sedang menggoda Zainab. Zainab ini adalah tukang masaknya bocah tua nakal dan para antek-anteknya. Dan ternyata di situ juga sudah ada Mama. Ketika itu si Sarah sedang mempersiapkan sebuah tongkat yang terbuat dari kayu diruncingkan. Dia pun menghampiri rumah yang pernah dia datangi itu, guys, dan mendapati ini siapa ya? Si Bambang kayaknya, guys, ya. Tanpa basa-basi dia langsung memukul si Bambang tersebut. Tanpa senjata api alias tangan kosong, dia dengan mudah menghabisi si Bambang, guys. Kemudian si Sarah pun membuat jebakan karena dia tahu musuh yang dihadapinya tidak sedikit. Joko pun lapor transaksi atau bocah tua nakal melaporkan bahwa transaksi berhasil, guys. Ternyata si Mama ini mempunyai bisnis ilegal, bisnis terlarang. Kemudian ini adalah salah satu antek-anteknya si bocah tua nakal yang sedang memeras minuman keras di dekat hutan. Pada waktu itu Sarah sudah siap-siap menikam anteknya bocah tua nakal namun diketahui dan sempat mengelak. Pertarungan sengit pun terjadi, guys. Hampir-hampir saja si Sarah ini kalah. Tetapi karena dia adalah seorang prajurit ranger wanita yang tangguh, maka dia tidak akan putus asa sampai titik darah penghabisan. Dan dia mempunyai teknik yang sangat jitu, yaitu jurus yang sangat ampuh yang baru dia dapat, yaitu jurus janda menjepit buaya. Kelak, dengan kakinya dia bisa mempiting musuhnya itu dengan mudah dan membunuhnya, guys. Kemudian salah satu anteknya si bocah tua nakal ini digantung. Cuman dia dibiarkan hidup, guys. Orang ini dibiarkan hidup untuk bisa mengetahui markas musuh. Kemudian si Sarah berencana mau membakar minuman keras yang berada di hutan tersebut. Hal itu membuat dentuman yang sangat keras yang mengejutkan Mamah dan para bolo-bolonya, guys. Mak diar. Dan juga mengejutkan salah satu seorang sheriff bernama Dono. Sheriff ini bekerja dekat wilayah tersebut, guys. Yes, Mama. Mama pun memberi instruksi kepada bocah tua nakal untuk memeriksa apa yang terjadi dengan lapak minuman keras mereka. Bocah tua nakal menghampiri arah dentuman yang meledak tersebut dan mendapati temannya yang lali tergopoh-gopoh dengan ceria. Bukan dengan ceria, ding. Dengan kesakitan, guys. Orang itu mengatakan bahwa si wanita ranger itu masih hidup. Kemudian bocah tua nakal membawa
antek-anteknya itu pergi menemui Mama. Padahal di dalam mobil tersebut si Sarah sudah menyusup membuntuti mereka. Si Sarah pun pergi agak menjauh dari rumah tersebut untuk mengatur strategi. Sedangkan itu bocah tua nakal ditampar sama Mama pok karena gagal menyingkirkan ranger wanita tersebut, guys. Scene pun berpindah pada Sheriff Dono. Di Sheriff menemukan mayat yang sudah dibunuh oleh prajurit wanita atau si ranger. Dia pun menghubungi asisten polisi atau Mbak Muna yang bertugas di kantor polisi. Sheriff Dono meminta bantuan untuk mengirimkan 2 orang polisi untuk menemaninya dan akan pergi ke rumah Mama untuk mendapatkan keterangan. Dan Mama ini menguasai 10.000 hektar wilayah tersebut, guys. Jadi termasuk Mama ini orang yang sangat kaya dan ditakuti oleh beberapa orang polisi. Ternyata si Muna ini adalah polwan pengkhianat bangsa, guys. Setelah dia dilapori Sheriff Dono, dia menelpon si Mama bahwa akan ada polisi datang. Si Mama yang dimintai keterangan sama polisi pura-pura sedih. Dan dia mengatakan bahwa asistennya atau anak buahnya itu bunuh diri. Sebetulnya Sheriff Dono tidak percaya, tapi karena belum punya banyak bukti, jadi si Sheriff pun pergi meninggalkan Mama dan para antek-anteknya. Scene pun berpindah ketika itu bocah tua nakal yang sedang minum di dalam sebuah gudang ditimpuk dari belakang oleh si Sarah. Tetapi dia bisa menghindar dan pertarungan sengit pun terjadi, guys. Sama-sama dendam. Sarah dendam karena suaminya dibunuh dan si bocah tua nakal dendam karena temannya juga dibunuh. Tetapi dengan mudah si Sarah melumpuhkan bocah tua nakal dan menancapkan linggis di matanya bocah tua nakal. Pada pagi harinya si Sarah mengintip padepokan tersebut dan menemukan 3 gadis disekap di dalam sebuah gudang. Si Sarah berusaha menyelamatkan mereka, cuman ada satu wanita yang malah membela para komplotan tersebut dan melaporkannya dengan cara berteriak. Salah satu teman yang diselamatkan oleh Sarah malah meninggal ditembak. Dan dengan tangan kosong ketika mau ditembak, si Sarah langsung headshot, menembakkan sebuah pisau tepat di kepalanya musuh. Kemudian mereka pun berlari tetapi dikejar oleh rombongannya antek-anteknya tadi, guys. Kemudian ketika mereka sudah terdesak, musuh terkena perangkap yang sudah disiapkan sama si Sarah. Perutnya terkena sebuah benda tajam. Ketika sudah ditusuk sama temannya, si Sarah mengambil pistol atau tembak senjata yang dipunyai musuh tadi dan menembak orang tersebut. Nah, si Zainab pun bercerita bahwa Mama itu mempunyai bisnis menjual para gadis. Setiap bulannya 15 gadis dijual, bahkan lebih. Dan pada waktu pagi harinya, si Zainab ini berhasil dibawa kabur oleh rombongannya si Mama. Untung sudah dibuntuti sama si Sarah dan terjadi tembak baku tembak. Untung saja si Sarah berhasil berlindung di balik musuhnya, jadi yang tembak adalah musuhnya. Ketika itu Sheriff Dono datang. Dia mengacungkan pistol ke arah Sarah dan Zainab. Namun Sarah pun mengatakan bahwa kita di pihak yang sama. Pada saat tanya jawab tersebut, Sheriff Dono tertembak oleh rombongannya si Mama yang baru datang.
Untung saja Sarah cepat bertindak dan menembak headshot musuh tersebut. Sheriff Dono yang terluka pun dibantu oleh Sarah untuk pergi meninggalkan hutan tersebut dan mencari tempat yang aman, guys. Tiba-tiba ketika mereka sedang mencari tumpangan, mereka memberhentikan mobil Muna puluhan polisi yang berniat tadi. Mereka yang mau dibawa keluar hutan malah dibawa kembali masuk ke dalam kediamannya Mama ketika mereka berdua sedang tertidur. Kemudian si Sarah disekap di dalam sebuah kamar yang ada salibnya, guys. Ada salah satu penjaga yang baik hati memberikan minum kepada si Sarah dan membelikan lap hangat untuk membersihkan wajah si Sarah. Hal itu diketahui oleh penjaga dan mengusir pemuda tersebut. Kemudian dengan triknya, Ranger cantik ini menawari oral kepada prajurit tersebut. Hal itu membuat dia jadi lupa. Kemudian penjaga tersebut ditusuk dari belakang oleh Zainab yang pura-pura mau memberikan makanan. Akhirnya berkat pertolongan si Zainab, Sarah pun bisa terlepas dari dekapan si Mama. Dia mengambil alat suntik yang di dalamnya ada obat bius yang bisa membius kakinya dari rasa sakit, guys. Kemudian si Zainab disuruh sembunyi di dalam sebuah bawah tempat tidur. Sedangkan si Sarah pamitan untuk membersihkan rumah atau mau menghabisi seluruh penjahat yang ada dalam rumah tersebut. Dengan tangan kosong, pakpok dan 1, 2, 3, bahkan lebih dari 10 musuh sudah dilumpuhkan. Nah, ini adalah jurus janda menggunting ular, guys, jurus baru. Bahkan ketika dia dikeroyok pun masih punya jurus andalan, jurus janda mengamuk, guys, dengan mudah mengalahkan 2 lawan 1. Dan panglima tertinggi pun datang, hampir saja mau menembak si Sarah, guys. Untung saja dalam handuknya si Sarah sudah menyimpan pistol dan langsung menembak dagunya panglima tertinggi tersebut. Dan akhirnya tinggal si Mama, guys. Dia sudah menyandra si Zainab yang mengetahui bahwa Zainab sembunyi di dalam sebuah di bawah ranjang, guys. Ketika itu Zainab teriris lehernya saat Sarah mau menolong, dan si Sarah ini ditusuk bokongnya dari belakang. Pemuda yang pernah tadi, guys. Mama pun berhasil kabur. Sedangkan si Sarah menyesal karena tidak sempat menolong si Zainab. Hal ini membuat dendam si Sarah semakin menjadi-jadi karena kehilangan orang-orang yang sangat berarti dalam hidupnya. Dia pun pergi untuk mempersiapkan diri, guys. Pulang dulu, mandi-mandi dulu, coli-coli dulu. Pada saat itu 3 minggu kemudian dia menelpon Sheriff Dono bahwa akan ada kejadian yang sangat penting, yaitu terbunuhnya si Mama pada 3 minggu kemudian. Dan siapa yang menembak Mama? Ternyata si Sarah yang pulang mengambil senapan, guys. Dia datang dengan perlengkapan yang sangat matang. Akhirnya dia puas bisa membalaskan dendam suaminya dan membalaskan dendam si Zainab. Pesan dalam film ini, guys, sebelum saya selesai. 1. Jangan pernah berurusan dengan wanita karena dia mirip Maerot, guys. Barang yang udah kecil ada bisa digede-gedein ya, guys ya.
Anjay, pokoknya jangan percaya sama wanita, jangan berurusan sama wanita, guys. Parah. Yang kedua, banyak orang menutupi kesalahan mereka dengan atribut keagamannya, guys. Oke, sampai jumpa lagi bersama saya Kopral Joni. Bye bye.